baiklah, kita masuk ke materinya saja. Beresiko itu apa sih? Resiko itu sendiri adalah suatu yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Nah, semakin tinggi kebenaran, informasi akan semakin rendah resiko yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Risiko tidak akan dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi hanya dapat diminimalkan atau dibuat sekecil mungkin sampai pada batas-batas tertentu, yaitu dengan mengelola risiko secara baik, atau yang disebut dengan manajemen risiko, yaitu dengan jalan menentukan nilai harapan atau yang disebut dengan expected value. Nah, expected value itu sendiri yaitu nilai harapan. Expected value adalah jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Untuk hal-hal yang memiliki sifat menguntungkan seperti penjualan, laba, dan penerimaan, maka expected value dinyatakan dengan expected payoff atau disingkat dengan EPF atau maximization of expected profit. Untuk hal-hal yang memiliki sifat merugikan seperti pengeluaran, kerugian, dan lain-lain, maka expected value dinyatakan dengan expected opportunity loss atau yang disingkat dengan EO. Maka rumus dari expected value yaitu hasil kali probabilitas suatu peristiwa. Sebagai contoh, misalkan perusahaan informasi atau yang disebut info adalah suatu perusahaan yang menerbitkan laporan mengenai ringkasan informasi keuangan internasional beserta ramalannya. Laporan mingguan tersebut dibeli oleh bank, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Laporan tersebut harganya sangat mahal dan permintaan paling banyak adalah. Nah, di sini kita perlu garis bawahi permintaan paling banyak adalah 30 buah per minggu. Dan keuntungan per buah adalah $30. Itu keuntungannya ya. Sedangkan kerugian dari laporan yang tidak terjual sebanyak $20 per buah. Tidak terdapat produksi tambahan jika terdapat kekurangan. Jika terdapat permintaan yang tidak dipenuhi, maka dikenakan denda sebesar $250. Laporan yang tidak terjual tidak dapat dipindahkan ke minggu berikutnya. Di sini kita diminta untuk membuat tabel payoff-nya. Nah, di sini kan 1 bulan terdiri dari 4 minggu gitu kan. Ini terdapat permintaan per buah yaitu $30. Karena ada terdapat 4 minggu, jadi permintaannya itu bisa jadi 0 atau 10, bisa juga 20 atau 30. Jadi di sini saya membaginya menjadi 4 minggu. Minggu pertama 0, minggu kedua 10, minggu ketiga 20, dan minggu keempat yaitu 30. Nah, tadi kan dikatakan kalau untung dia akan mendapatkan sebanyak $30. Kalau dia rugi, maka keuntungan yang akan didapatkan yaitu sebanyak $20. Tetapi jika permintaan tidak terpenuhi, maka denda yang harus ditanggung yaitu sebesar $250. Jika jumlah laporan yang dihasilkan adalah 0 dan permintaannya adalah 0, berarti dia untung, rugi, atau denda. Jadi dia tidak membuat laporan atau permintaan, maka yang dihasilkan yaitu 0.
Kita lihat di sini, jumlah laporan yang dihasilkan adalah 0, kalau permintaannya adalah 10. Berarti bagaimana pay off-nya? Kita lihat di sini, pay off dari permintaannya 10 gitu kan ya. Tapi permintaannya 10, tapi yang dihasilkan adalah 0. Maka solusinya gini, pay off 10 strip 0. Permintaannya 10, tapi yang dihasilkan adalah 0. Berarti apa? Denda kan? Dia mintanya 10, tapi nggak ada dibuat laporannya. Seperti yang dikatakan tadi, jika tidak terpenuhi maka dikenakan denda sebesar $250. Karena dia meminta 10 tapi yang dibuatnya 0, dia kena denda dong. Dendanya berapa? Dendanya sebesar $250. Karena denda dikasih minus. Atau seperti ini, karena hasilnya 0 maka dikali 30 dikurangi 250 sama dengan 0 dikurangi 250 sama dengan minus $250. Tapi kalau yang diminta 20 dan hasilnya 0, maka hasilnya juga akan sama ya, tetap akan dikenakan denda. Begitu juga kalau yang diminta permintaannya 30, yang dihasilkan 10, maka akan minus 250. Sama ya, tetap akan didenda. Nah, selanjutnya kalau permintaannya adalah 0 dan jumlah laporan yang dihasilkan adalah 10, maka pay off-nya 0 strip 10 gitu ya. Dia nggak diminta nih buat laporan, tapi dia sudah buat laporan. Berarti dia rugi atau untung? Rugi kan? Dia buat 10 tapi dia rugi. Ruginya berapa? Ruginya yaitu 20. Maka di sini kita tulis dikali 20. Karena permintaannya adalah 0, yang dihasilkan adalah 10, maka pasti dia akan rugi. Tapi dia membuat laporannya, maka kita tambahkan minus. Jadi di sini jadi 200 minus 200. Nah, selanjutnya permintaannya adalah 10, yang dihasilkan adalah 10, maka pay off-nya adalah 10 per 10. Ya udah, kalau yang diminta adalah 10, yang dihasilkan adalah 10, maka dia nggak rugi dong. Berarti dia nggak denda dong, malahan dia untung. Untungnya berapa? Untungnya 30 kali 10 sama dengan 300. Maka itu keuntungannya. Jika permintaannya adalah 20 dan dihasilkan 10, maka pay off-nya 20/10. Jadi yang dihasilkan adalah 10 kali keuntungannya yaitu 30, karena yang bisa diselesaikan adalah 10 laporan. Terus dikurangi dengan kerugiannya yaitu sebesar 250, maka 300 dikurangi 250 yaitu 50. Begitu juga untuk pay off 30 dan dihasilkan 10, berarti ini juga 50. Nah, selanjutnya kalau laporan yang dihasilkan adalah 20 dan permintaannya adalah 0, maka pay off-nya adalah 0, 20 gitu ya. Berarti ruginya adalah 20 karena yang diminta adalah 0, maka ruginya adalah 20. Berarti 20 dikali 20.
ruginya kan $20 per buahnya, maka dikasih minus, yaitu minus 400. Kemudian permintaannya 10 dan jumlah lapor yang dihasilkan yaitu 20, maka payoff-nya adalah 10/20. Berarti dia ada untung 10 dikali 30, tetapi dia juga ada rugi. Ruginya sebanyak berapa? Ruginya adalah sebanyak 10 kali 20, berarti 300 dikurangi 200 sama dengan 100. Selanjutnya permintaannya 20, jumlah lapor yang dihasilkan adalah 20, maka payoff-nya adalah 20/20. Berarti dia untungnya apa? 20 kali 30 per buah. Berarti 20 kali 30 yaitu 600. Kemudian lanjut permintaan 30 dan jumlah yang dihasilkan yaitu 20, maka payoff-nya yaitu 30/20. Keuntungannya adalah 20 dikali 30, dan dia tidak dapat menyelesaikan 10 buah, maka kita kurangi 250, maka 600 dikurang 250 dan hasilnya adalah 350. Selanjutnya dia permintaannya adalah 0 dan jumlah lapor yang dihasilkan adalah 30, maka payoff-nya adalah 0/30 dan dia rugi sebanyak 30 laporan, maka kita tulis minus 30 kali 30 yaitu minus 600. Kemudian payoff dari permintaan 10 dan jumlah hasilnya adalah 30, maka payoff-nya adalah 10/30, maka dia untung 10 dikali 30 dikurangin 20 dikali 20, maka yang didapat adalah min 100. Selanjutnya adalah payoff dari permintaan 20 dan jumlah penghasilan adalah 30, maka payoff-nya adalah 20/30, maka keuntungannya adalah 20 dikali 30 dan jumlah laporan yang dihasilkannya dia rugi 10 dikali 20, berarti 600 dikurangi 200, maka yang dihasilkan adalah 400. Selanjutnya payoff permintaan dari 30 dan yang dihasilkan adalah 30, maka dia keuntungannya adalah 30 kali 30 dan yang dihasilkan adalah 900. Berarti expected payoff-nya adalah tinggal kita lihat keuntungan terbesar dari masing-masing permintaan. Coba kita lihat di sini. Untuk permintaannya yang 0, keuntungannya adalah 0, dan kita lihat permintaan di 10 yaitu keuntungannya adalah 300, dan permintaan yang 20 keuntungannya adalah 600, dan terakhir permintaan 30 yaitu hasilnya 900. Dan ini adalah nilai dari expected payoff untuk contoh nomor 1.